Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTP yang berbahagia, perkenalkan nama saya Sigit Alfian. Jabatan sekarang adalah Kepala Kesbangpol Kota Bontang yang mengurusi tentang ormas, partai politik dan terkait keamanan. Polek Sosbud itu menjadi bagian dari monitoring Kesbangpol. Ya, jadi di Kesbangpol itu memang saya sampaikan tadi Polek Sosbud Hankam, ideologi politik, sosial, ekonomi dan keamanan itu menjadi pantauan kita, jadi bagian dari tupoksi kita, sehingga kalau kita bicara tentang kondusivitas Kota Bontang itu menjadi sesuatu yang prioritas. Kaitannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa tentu itu juga menjadi hal yang menjadi tugas utama kami. Nah, kaitan dengan persatuan kesatuan bangsa itu kebetulan ini juga di bulan yang baik, saya juga bisa menghimbau ke masyarakat Kota Bontang. Jadi hikmah Ramadan ini menjadi tugas yang luar biasa bagi kita semua kaitannya dengan keamanan dan ketertiban, khususnya di kaitannya dengan ukhuwah, ya. Jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah dan ukhuwah Basyariah itu semuanya adalah ajaran Islam yang harus kita pahami. Jadi sejalan dengan keyakinan saya di Islam dan tugas yang dibebankan kepada kami kaitan Kesbangpol itu sangat serasi dengan apa yang menjadi keyakinan saya. Bontang ini kalau disebut miniatur Indonesia, semua suku ada di sana, sehingga memang potensi konfliknya juga tinggi, sehingga makanya Kesbangpol itu menjadi tugas yang penting untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama empat pilar kebangsaan itu. Nah, sekali lagi saya hari ini momennya momen Ramadan, sehingga saya menghimbau kepada semuanya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, sehingga kalau kita bicara ukhuwah tadi maka ada tiga hal, tapi kaitan dengan perbedaan tadi saya lebih cenderung ke ukhuwah yang namanya ukhuwah Basyariah, jadi menghargai sesama manusia, dan itu kesamaan di depan Allah, makanya kita harus menghargai sesama manusia. Intinya itu amanat daripada Al-Quran, hablum minan nas, hablum minallah. Jadi seperti itu. Jadi tugas inilah yang harus kita selalu sampaikan ke masyarakat kaitannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa, kaitannya dengan empat pilar, kaitannya dengan Pancasila. Seperti itu. Ya, kaitan dengan tugas kami yang lumayan padat di Kesbangpol ini juga menyita waktu saya di keluarga, sehingga ini harus pandai-pandai membagi waktu. Di sisi lain memang tugas itu amanah, tugas dari pemerintah itu amanah buat saya, sehingga kita harus pandai membagi waktu. Apalagi saya cukup keluarga besar juga, anak saya juga lumayan banyak, sehingga harus pandai-pandai membagi waktu itu. Ada waktu khusus untuk istri di rumah dan anak-anak untuk diskusi, biar mereka paham tentang tugas orang tuanya, dan saya harus memahami juga tentang anak-anak saya dan keluarga saya. Intinya pandai membagi waktu. Ini seperti itu. Ya, kalau prinsip hidup tentu karena pekerjaan itu adalah amanah, maka saya awali dengan bismillah saja. Jadi pasti dalam pekerjaan ada tantangan. Ya, saya menanggapinya ini kalau tantangan berarti kan harus diselesaikan, harus dicarikan solusinya. Jadi fokusnya bukan pada masalahnya, tapi fokus pada solusinya bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang dikorbankan dalam hal permasalahan di pekerjaan kita, tapi mencari solusi, win-win solution. Jadi seperti itu. Target saya pribadi tentu sebagai umat muslim, target saya itu sederhana, bahagia di dunia dan akhirat. Sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sehingga tidak ada hal yang membuat kita stres, tidak ada hal yang membuat kita depresi. Kita jalani hidup ini dengan menjalankan amanah itu sehingga semuanya jadi ringan karena semuanya diawali dengan bismillah. Ya, sekali lagi, kalau di pekerjaan kita ada masalah, kita tidak fokus pada masalahnya, kita fokus pada bagaimana mencari solusinya. Karena kalau kita mencari masalah, karena kita ini kullu bani Adam khotoun, setiap anak turunnya Adam itu punya kesalahan, sehingga jangan mencari kesalahannya, jangan fokus pada kesalahan, tapi fokuslah pada penyelesaiannya, problem solvingnya seperti apa, seperti itu. Di hidrogennya kita di dalam satuan kerja saya itu memang luar biasa. Ada tentang pendidikannya, tentang latar belakang hidupnya, dan tentang mungkin jabatannya. Jadi cara saya menangani teman-teman itu juga bersamaan. Jadi memandang bahwa semua manusia itu punya kelebihan, sehingga saya lebih mengutamakan diskusi, dan prinsip kerja saya adalah sapu lidi. Jadi bekerja sama dan tidak bercerai-berai. Jadi kita tetap bekerja bersama, menyelesaikan persoalan, fokus pada solusinya secara bersama-sama. Sehingga tidak ada yang, oh kamu ini bawahan, harus nurut saya, enggak begitu. Kita akan cari solusi terbaik. Bisa jadi solusi itu penyelesaian dari bawah, dari staf, bahkan dari cleaning service pun tetap kita pakai sepanjang hidup baik. Seperti itu. Kalimat syukur tentu itu wajib, karena syukur itu adalah bagian dari jiwa kita. Ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kamu bersyukur maka akan bertambah nikmat. Tapi ketika kamu kufur maka akan tambah permasalahannya. Jadi masalah tadi ketika kita mencari siapa penyebabnya dan sebagainya, itu akan menambah ketersinggungan. Lebih baik kita bekerja, ayo apa solusi ke depannya. Jadi itu bagian dari syukur. Karena orang ketika sudah membantu kita, ada kesalahannya, kita marahi, itu bagian tidak syukur kita, karena saya sudah dibantu. Saya sampai di posisi ini adalah karena teman-teman kita bekerja sama sehingga bisa mensupport pekerjaan saya. Jadi syukur itu wajib bagi saya. Ya, kalau di internal pekerjaan saya, prinsip kerja saya adalah sapu lidi tadi, persatuan. Tapi untuk Kota Bontang tentu dengan hidrogen suku bangsa yang ada di suku bahasa dan budaya, tentu kita sebagai Kepala Kesbangpol terus menyampaikan 4 pilar itu kaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan rasa syukur kita adalah amanah kemerdekaan yang diberikan oleh para pahlawan itu harus kita dengungkan ke semua masyarakat bahwa kita tinggal menikmati hari ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, khusus Kota Bontang ini agar tetap aman dan kondusif seperti itu. Kalau saya angan-angan pribadi tentu sustainable, berlanjutan tentang Bontang ini harus kita jaga bersama, dan itu tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja, ke semua elemen masyarakat. Jadi saya punya impian, kita semua punya impian, Bontang ini kota yang kecil tetapi prestasinya luar biasa. Kita ingin tingkatkan menjadi, paling tidak menjadi Little Singapura. Jadi kita nggak punya bahan SDA nggak ada. Kita punyanya cuma SDM, maka SDM lah yang diutamakan. Kita tingkatkan kemampuan SDM, baik orang pemerintahan maupun adik-adik kita, anak-anak kita di sekolah swasta maupun negeri, dan semuanya yang ada di stakeholder kita, Buku Kaltim, Badak, dan semua stakeholder yang ada itu punya SDM yang luar biasa. Sehingga ketika ini dengan konsep yang ada sekarang ini, kolaborasi, sinergi, maka insya Allah ke depan kita bisa sama-sama mencapai Bontang sebagai Little Singapura. Itu harapan saya pribadi, mungkin juga harapan masyarakat Kota Bontang. Seperti untuk, sekali lagi, untuk menopang IKN yang ada di Kukar dan Penajam Pasir Utara. Kita sebagai daerah
penyanggah IKN tersebut. Jadi harus siap mulai hari ini dan seterusnya, seperti itu. Saya sekali lagi kalau kaitan dengan perjalanan hidup saya ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi adik-adik kita yang masih usia sekolah maupun yang kuliah. Jadi sekali lagi saya sampai titik ini menjadi kepala Kesbangpol ini juga perjalanan berat dulu. Keluarga saya adalah bersaudara saya 10 saudara, saya anak ke-6 dan saya diajarkan oleh orang tua saya kerja keras. Jadi mulai kecil itu ya nyangkul, ya sawah, bahkan punya kambing banyak, kambing untuk angon itu. Kemudian di usia SMA, SD, akhir SD itu kelas 6, kalau bulan puasa begini saya manjat pohon kelapa itu untuk jadi buruh mengambil kelapa muda itu. Nah, kemudian masuk di usia SMA, kita sudah ikut-ikut pekerjaan di kontraktor, di nyangkul dan seterusnya. Kemudian sekali lagi karena orang tua kita sangat terbatas, kita nggak sempat kuliah, jadi cukup SMA saja targetnya orang tua. Kemudian sambil bekerja di area Pupuk Kaltim, anak perusahaan Pupuk Kaltim, ini yang memicu saya untuk semangat saya menjadi lebih tinggi lagi, sehingga saya sempat kuliah di universitas yang ada di Bontang. Dan saya akhirnya 10 tahun di perusahaan, saya belajar banyak di perusahaan Pupuk Kaltim ini, di anak perusahaannya. Ini betul-betul menjadi semangat yang luar biasa bagi perubahan diri saya, karena memang SDM Pupuk Kaltim yang begitu banyak orang hebat, saya terpacu untuk itu. Nah, saya masuk di pegawai negeri tahun 2021, saya terpacu lagi, karena harus, kalau saya tetap SMA, saya tidak bisa sampai hari ini seperti ini. Sehingga saya meneruskan kuliah lagi dan ditugaskan belajar S2 saya di Ulmu oleh pemerintah, dan terus bekerja dan tetap kuncinya ada 3. Pertama, dengarkan orang tua kita, birrul walidaini, kedua orang tua kita. Kedua, tekad kita diperbaiki. Kemudian jangan berbohong, jangan menipu, jangan malas. Itu pada akhirnya kita akan menjadi titik yang baik untuk diri kita, dan insya Allah pada kunci utamanya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu yang bisa saya secara singkat saya sampaikan ke pemirsa PKTP, khususnya adik-adikku, anak-anakku semuanya. Tapi kalau akan lebih dikupas lebih luas lagi, boleh kita ngobrol bersama, ngopi. Saya akan cerita semua. Ini bisa jadi 3 buku ini kalau kita tulis. Begini tuh, terima kasih. Baik, saya Sigit Alfian, Kepala Kesbangpol Kota Bontang, mengucapkan kepada masyarakat Kota Bontang selamat berbuka puasa dengan ucapan doa. Semoga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok kita bisa lanjutkan puasa lagi dengan doa hari ini, doa berbuka puasa, Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afrotu. Amin.